Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang atau selamat malam untuk anak-anak SD Muhammadiyah 21 Baluarti yang sekarang sudah kelas 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kemuhammadiyahan pada bab 1. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Guru selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kondisi tubuh dengan cara menerapkan pola hidup bersih sehat, seperti untuk selalu menjaga jarak, kemudian menggunakan masker ketika keluar rumah, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan belajar kemuhammadiyahan bab 1. Nah, anak-anak, pada bab 1 mata pelajaran kemuhammadiyahan kelas 4 ini kita akan belajar atau membahas tentang lambang dan mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau yang disingkat dengan IPM. Nah, jadi anak-anak, saat ini kita hidup di zaman yang serba canggih, serba modern, serta penuh dengan tantangan. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya teknologi. Akan tetapi dari semua perkembangan zaman yang ada, teknologi tidak hanya berdampak positif, tetapi juga ada negatifnya, seperti kecanduan game online, atau sering bermain media sosial dan lain sebagainya sehingga lupa waktu. Nah, jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini adalah sebagai bentuk atau wadah supaya membentengi atau melindungi pelajar Muhammadiyah, ya, pelajar Muhammadiyah dari berbagai dampak negatif perkembangan zaman dan teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1 yang pertama, yaitu tentang lambang IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, untuk marsnya akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Nah, anak-anak, kita mengenal dulu IPM itu apa. Nah, jadi IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah organisasi otonom yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Jadi organisasi ini khusus untuk kalangan pelajar. Jadi IPM itu khusus untuk kalangan pelajar Muhammadiyah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi namanya saja Ikatan Pelajar Muhammadiyah, berarti khusus untuk pelajar Muhammadiyah. Nah, IPM ini berdiri di kota Surakarta. Nah, jadi IPM ini berdiri di kota Surakarta tanggal 5 Safar 1381 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 Masehi. Jadi IPM ini berdiri di kota Solo atau di Surakarta. Nah, IPM merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan di sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Jadi organisasi kesiswaan di Muhammadiyah cuma ada IPM, tidak ada yang lain. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan. Tujuan didirikannya IPM ini apa toh? Nah, tujuannya adalah terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, selanjutnya akan Pak Guru jelaskan satu persatu tujuan IPM itu apa saja. Nah, sekarang kita masuk ke maksud tujuan IPM yang pertama. Tadi tujuan IPM itu berilmu. Nah, pelajar Muhammadiyah itu berilmu. Maksudnya apa? Berilmu berarti menguasai pengetahuan atau ilmu yang didalami. Tetapi tidak hanya sekedar tahu dan paham saja tidak cukup. Nah, jadi cuma tahu dan paham nggak cukup. Tetapi pelajar yang berilmu juga harus mengamalkan ilmu yang dikuasainya. Jadi
ilmu yang dia dapatkan, yang dia kuasai itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai pelajar Muhammadiyah hanya pandai berbicara tetapi tidak berbuat. Nah, jadi pandai berbicara juga harus bisa atau pandai berbuat. Gitu. Itu yang pertama. Sekarang kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua adalah akhlak mulia. Nah, akhlak mulia adalah buah dari ilmu yang diamalkan. Jadi akhlak mulia adalah buah dari ilmu yang diamalkan. Contoh kecil saja. Saat Rasulullah menganjurkan atau saat Nabi Muhammad menganjurkan senyum terhadap sesama saat berjumpa, kalau ini diamalkan sungguh luar biasa manfaatnya yang dirasakan orang-orang sekitar. Jadi Nabi Muhammad itu menganjurkan kepada umatnya untuk senyum ketika berjumpa dengan sesama. Jadi sesama manusia itu senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri nek nggak ada orang, nanti dikira kurang waras ya. Jadi senyum ketika berjumpa atau berpapasan dengan sesama manusia. Jadi senyum itu sedekah. Jadi ketika berjumpa dengan sesama manusia diajarkan untuk senyum. Karena apa? Karena kita murah senyum dan bertutur kata yang sopan. Nah, ini adalah buah dari ilmu. Jadi orang-orang akan menganggap kita orang yang ramah dan tidak sombong. Nah, coba kalau seandainya kita ketika bertemu dengan seseorang di jalan, kemudian kita memasang wajah cemburut, nah, pasti akan dikira oleh orang-orang kita orang yang sombong, orang yang angkuh dan lain-lain. Maka Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk senyum ketika berjumpa atau berpapasan dengan seseorang. Nah, semua orang akan dapat merasakan manfaatnya. Apa? Menjadi tidak mudah berprasangka buruk dan mudah bergaul dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh ilmu yang diterapkan. Kita dapat ilmu dari pelajaran, misalnya dapat ilmu untuk dianjurkan untuk senyum ketika berpapasan. Nah, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bertemu dengan seseorang, kita harus senyum. Nah, sekarang itu yang kedua. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah terampil. Pelajar Muhammadiyah juga harus terampil, tidak hanya pintar dalam tidak hanya pintar dalam pengetahuan tetapi juga harus terampil. Nah, karena keterampilan berarti menunjukkan bahwa kita adalah pelajar yang memiliki kemampuan cepat untuk berbuat dan menyesuaikan keadaan. Nah, kemudian dari semua paparan di atas, penjelasan tadi dapat disimpulkan adalah tujuannya IPM adalah menjadikan agama Islam menjadi agama yang mulia, karena siswa atau pelajar Muhammadiyah adalah bagian dari agama Islam yang mulia itu sendiri. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari tujuan didirikannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi itu. Sekarang kita masuk ke lambang IPM. Lambang IPM seperti apa? Kita simak penjelasannya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke lambang IPM. Lambang IPM itu seperti apa? Nah, bisa kalian lihat itu ada gambarnya. Lambang IPM itu seperti itu. Ciri-cirinya Pak Guru jelaskan dan bisa kalian lihat di slide atau di gambar. Nah, pertama cirinya adalah berbentuk segi 5 perisai. Nah, berbentuk segi 5 perisai, runcing di bawah. Nah, runcing di bagian bawah merupakan deformasi atau perubahan dari sebuah pena. Jadi melambangkan sebuah pena. Jadi kalau ballpoint atau pena itu kan juga runcing bawahnya. Nah, itu seperti lambang IPM seperti itu. Kemudian warna kuning. Warna kuning itu berarti keilmuan atau keagungan dan ketuhanan. Nah, kemudian ada warna putih.
Nah, dapat putih itu kesucian. Nah, warna putih artinya kesucian. Kemudian ada sedikit warna merah. Nah, warna merah berarti keberanian. Kemudian ada warna hijau juga. Warna hijau berarti kerahmatan. Nah, kemudian ada warna hitam. Warna hitam. Nah, jadi warna hijau tadi menunjukkan agar ilmu yang diperoleh dapat mempertebal keimanan. Tuh, kemudian yang warna hitam berarti ketauhidan, ketauhidan. Nah, kemudian di dalam lambang IPM sendiri ada gambar matahari yang berwarna kuning, menunjukkan bahwa IPM. Nah, coba kalian lihat itu di tengah gambar IPM itu ada gambar matahari berwarna kuning. Nah, yang menunjukkan bahwa IPM adalah kader mudanya Muhammadiyah atau pelajarnya Muhammadiyah. Kemudian di tengahnya itu ada di tengahnya bulatan matahari itu ada gambar buku, berarti pengetahuan, atau bisa juga berarti Al-Qur'an yang suci atau putih. Nah, itu tadi tentang lambang IPM. Kemudian di dalam lambang IPM itu ada semboyan. Semboyannya itu kita bahas di slide selanjutnya. Yuk kita simak. Nah, anak-anak, kita lanjutkan tadi di dalam lambang IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di dalam lambang matahari kemudian ada gambar Al-Qur'annya atau buku, itu di bawahnya ada tulisan Arab. Nah, tulisan Arab yang itu merupakan semboyan dari IPM. Nah, semboyan dari IPM itu adalah Al-Qur'an, itu adalah petikan Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 1. Nah, yang berbunyi nun wal qalami wa ma yasturun, yang berarti nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Nah, itu adalah semboyan atau yang menjadi moto Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi semboyannya IPM itu adalah dalam surat Al-Qalam ayat pertama. Nah, itu di bawahnya dituliskan pada lambang IPM di situ. Nah, anak-anak, sekarang kita tugas. Nah, jadi tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang lambang IPM dan sejarah berdirinya IPM. Sekarang tugas kalian di rumah. Mengerjakan soal di buku paket halaman 7 yang bagian bawah itu ada 4 soal ya, ada 4 soal. Kalian kerjakan di buku tulis, karena kalau dikerjakan di buku paket tempatnya tidak cukup. Jadi dikerjakan di buku tulis, kemudian soalnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah, halaman 7 yang tugas mandiri nomor 1 sampai 4 kalian kerjakan di buku tulis ya. Jangan lupa nanti diberi nama bukunya ya. Jadi nanti biar Pak Guru tidak keliru memasukkan nilainya. Kemudian tugas yang kedua, mengerjakan tugas di buku paket halaman 8 di sebaliknya. Di sebaliknya itu yang ayo lakukan. Nah, itu ada surat Al-Qalam ayat 1 yang menjadi semboyan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu ada satu ayat Al-Qalam ayat 1 itu posisinya diacak. Nah, tugas kalian mengurutkan yang ayat yang sudah diacak itu menjadi kalimat atau ayat yang sempurna. Itu diacak kan. Nah, kalian urutkan sesuai urutannya di buku tulis, kemudian artinya juga ditulis ya. Jadi tugasnya ada 2 itu,
dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah difoto kemudian dikirimkan ke nomor HP-nya Pak Guru lewat WhatsApp ya, tidak perlu di grup. Itu dulu tugasnya dari Pak Faiz. Nah, sekian anak-anak materi kemuhammadian bab 1 ini tentang sejarah berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan tentang lambang IPM, lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah tadi sudah Pak Guru jelaskan. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu tentang Mars IPM. Nah, tentang Mars IPM itu nanti kita bahas di pertemuan atau video yang berikutnya ya. Jadi kalian untuk kali ini belajar tentang sejarah berdirinya IPM dan belajar tentang lambang IPM. Untuk Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah kita bahas di video berikutnya. Itu dulu dari Pak Faiz. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan buku paketnya dibaca. Yang belum punya buku paket segera beli ke sekolahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.